Kita ketemu lagi dengan acara keseminatan Dr. Saraf Jawa Barat. Kali ini kita berada di Kyoto, di salah satu sudut yang penuh dikunjungi oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Kali ini kita bahas tentang kesulitan belajar spesifik. Karena belakangan kalau kita lihat banyak sekali dibicarakan baik oleh orang tua bahkan berbagai profesional membahas tentang kesulitan belajar spesifik ini atau disleksi. Sebetulnya tidak mudah juga kalau kita ingin menegakkan diagnosis anak, apalagi kalau usianya belum genap 7 tahun. Kenapa? Karena terminologinya atau kriteria diagnosisnya bahkan di DSM-5 menyebutkan disleksi itu berkaitan dengan bahasa tulisan. Jadi sebagian dari kita memang memahami disleksi andai kata melihat anak yang kalau menulis huruf-huruf jadi tertuker-tuker atau terbalik-balik, ya, huruf B dengan D, huruf M terbalik dengan W, huruf-huruf kecil misalnya B, D, P, Q. Tapi sebetulnya disleksi itu kan bentuk yang memang dimana gangguannya diturunkan secara genetik. Artinya harusnya kita bisa tahu juga kalau usianya belum usia di mana anak itu menulis. Jadi di bawah umur 7 tahun. Karena kalau menulis itu kan bahasa tulisan. Sementara kalau di bawah 7 tahun yang kita lihat adalah bukan bahasa tulisan. Tapi tentu karena dia genetik, ya bisa kita tahu juga dari gangguan bahasa lisan. Nah, kita mau cerita itu, bahwa yang berisiko disleksi sebagiannya berasal dari anak-anak yang kemudian mengalami gangguan berbahasa ekspresif. Tapi tidak juga yang kalau kemudian diagnosisnya gangguan bahasa ekspresif serta-merta dia disleksi juga, tidak. Ada clue, ya, ada tandanya. Yang paling kemudian jadi indikator adalah phonemic awareness dari anak-anak yang memang dia bercikal bakal disleksi. Andai kata memang kita dapatkan anak dengan diagnosis gangguan bahasa ekspresif, tapi kemudian ada phonemic awareness yang terganggu. Kita lihat kan banyak gitu, ya, dia tidak tunggal sebagai gangguan bahasa ekspresif. Tapi kalau mengucapkan misalnya baju jadi daju, topi jadi kopi, mengucapkan misalnya di Bandung itu ada mall, TSM, susah sekali diucapkan, SSCM, atau PVJ jadi SSCJ, ya. Atau kemudian juga apalagi kalau suku katanya 3 gitu, ya, Jakarta jadi Jakatra. Pemadam kebakaran tidak diucapkan pemadam kebakaran, dedandam. Banyak tuh kita temukan yang seperti itu. Hati-hati, dia berisiko disleksi, artinya dia tidak tunggal sebagai anak dengan gangguan bahasa ekspresif saja, tapi berisiko disleksi itu perlu. Nah, kita juga tahu kalau disleksi dia tidak juga sekedar gangguannya di keberbahasaan. Kalau di umur 7 tahun tadi, ya gangguan bahasa tulisan. Di bawahnya gangguan bahasa lisan. Juga bahasa sosial sebetulnya terganggu. Jadi antara yang seumur dengan umur yang lebih besar, sama aja perlakuannya gitu. Jadi ke kakeknya, ke neneknya, mungkin ke tamu dari ayahnya, yang memang seusia ayahnya dia panggil aja, kamu udah makan belum? Ya, dia bertanya seperti itu. Ada gangguan bahasa sosial. Ngomongnya, dia ngomong dengan celetukan yang tidak pantas gitu, ya. Misalnya mengomentari, bajunya jelek amat hari ini, rambutnya udah ubanan, kayaknya udah mau mati ya. Itu kan bentuk-bentuk gangguan bahasa sosial. Dan kalau ada gangguan bahasa sosial, gangguan bahasa lisan, 2 itu gangguan berbahasa. Belum ketemu gangguan bahasa tulisannya, dan ada pada yang gangguan bahasa ekspresif. Hati-hati, jangan-jangan kita sedang berhadapan
dengan anak yang memang gangguan bahasa ekspresi berisiko disleksi. Coba perhatikan motoriknya ya, karena kan disleksi sering sekali dengan komorbiditas dispraksinya. Jadi kalau anaknya juga terlihat ada developmental coordination disordernya, kuat itu, makin kuat. Ditambah lagi gangguan fungsi eksekutifnya nampak ya, karena tidak atensi, susah sekali untuk fokus. Itu kan fungsi eksekutif, atensi ya. Lupa, baru aja ngobrol, baru aja diajarin ya. Jadi ditanya udah lupa lagi apa ya. Tadi kayaknya aku udah nggak inget lagi. Working memory itu fungsi eksekutif. Jadi dikombinasikan semua gejala-gejala, tidak hanya gangguan bahasanya, tapi motoriknya dan juga fungsi eksekutif. Dan satu lagi yang terpenting, anak-anak ini sebetulnya ber-IQ normal. Padahal yang kita cerita tadi bisa loh itu didapatkan dengan jawaban yang sama pada yang IQ di bawah normal. Hati-hati. Kalau dapatkan disleksi, gangguannya hanya di keberbahasaan tadi. IQ-nya normal. Yang kemudian terganggunya bukan di area keberbahasaan saja, tapi di area-area yang lain yang bukan keberbahasaan. Kalau disleksi anaknya bisa tuh bertanya dengan kita ya. Om dokter tahu nggak sih? Kalau sekarang ada loh pesawat yang baru tuh ya, pesawat Airbus baru, dia jenisnya ini, tipenya itu, itu tentu pada yang disleksi itu, karena IQ-nya bagus kan ya. Pada yang IQ di bawah normal dengan gangguan yang hampir sama tadi, ya enggak lah. Kalau bercerita dengan kita dengan topik-topik yang kemudian memang luas seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau kita bertemu dengan anak-anak yang berisiko disleksi, dan akhirnya kita buat diagnosis disleksi, tidak juga kita harus menunggu sampai usia 7 tahun saat kemudian kita melihat di mana tulisannya yang memang terganggu itu. Bisa di bawah umur 5 tahun, jadi yang kita lihat kalau di bawah umur 5 tahun, gangguan bahasa sosial, gangguan bahasa lisan, perhatikan motoriknya ada tidak di CD-nya, dan juga fungsi eksekutifnya seperti apa, terutama atensi dan kemudian memori. Nah, mungkin kali ini kita bahas seperti itu ya, tentang disleksi, kesulitan belajar spesifik, mudah-mudahan ya, memberikan manfaat buat kita semua. Sampai ketemu di topik berikutnya. Terima kasih.